untuk gaji dokter umum bisa berkisar antara 1,5 juta hingga lebih dari 10 juta rupiah sebulannya. I was wondering, I'm a Muslim too, but from Thailand. Why almost Malaysian that I've met, they can speak English fluently? Nggak bisa bahasa Inggris. Halo, hai teman-teman, apa kabar kalian? Jumpa lagi di channel Misari. Semoga kalian yang menonton video ini tetap dalam keadaan baik-baik saja, tetap semangat dan selalu berpikiran positif, oke? So teman-teman, beberapa hari kebelakangan ini Sari itu membahas pasal dokter dan juga sistem kesehatan ya. Oke, nah Sari terpikir ada dua topik yang menarik untuk kita bahas ya, tentang gaji dokter dan juga perawat, dan yang kedua tentang, karena Sari dapatkan banyak sekali komentar, kurang lebih 10 macam itu, ramai yang mengatakan pentingnya bahasa Inggris dipelajarin ya. Oke, di dalam bidang kesehatan ini. Nah, bahasa Inggris adalah bahasa internasional kan. Jadi baik dokter dan juga bidang-bidang kesehatan macam serupa perawat itu mestilah harus mempelajari ataupun tahu bahasa Inggris. Kita membahas dua topik itu. Kalau kalian anggap ini menarik, kalian tengok video ini sampai akhir ya. Oke, tapi sebelum kita lanjut ke videonya, buat teman-teman yang belum subscribe channel ini, untuk berlangganan, klik tombol subscribe-nya dan juga nyalakan bell notifikasinya. Oke, supaya kalau Sari macam ada update video terbaru, kalian langsung klik saja. Seberapa kaya dokter di Indonesia? Wah, seberapa kaya ya? Kalau Gaji dokter di Indonesia dibedakan dari pengalaman serta jam terbangnya. Makin tinggi pengalaman dan jam terbangnya, makin mahal gaji dokter tersebut. Untuk gaji dokter PNS berkisar di 2,8 juta rupiah sebulan, sedangkan untuk gaji dokter umum bisa berkisar antara 1,5 juta hingga lebih dari 10 juta rupiah sebulannya. Selain itu, untuk gaji dokter bedah bisa mencapai 20 juta hingga 45 juta rupiah sebulannya. Untuk gaji dokter gigi bisa mencapai 2 juta hingga 11 juta rupiah per bulannya, dan rata-rata gaji dokter spesialis itu sangatlah tinggi, di mana bisa mencapai puluhan hingga ratusan juta rupiah sebulannya. Dan itulah berapa gaji menjadi seorang dokter di Indonesia. Banyak yang beranggapan katanya kalau jadi dokter maka auto sultan dan hartanya melimpah. Faktanya gimana? Akan saya bahas sedikit demi sedikit ya. Nah, menurut organisasi profesi dokter, gaji minimal seorang dokter itu 12,5 juta per bulan. Sementara di lapangan ada organisasi Junior Doctors Network Indonesia melakukan survei tahun 2018 ke dokter-dokter seluruh Indonesia. Didapatkan kalau dokter umum itu hanya 25% yang gajinya memenuhi standar minimal. Sementara 75%-nya berada di bawah gaji standar minimal. Bahkan kalau kita lihat, ada loh dokter umum yang gajinya 1,5 juta per bulan. Itulah kenapa banyak dokter yang dituntut untuk kreatif dalam mencanangkan keuangannya. Ada dokter yang bikin usaha salah satunya, atau malah praktek di beberapa tempat. Itu artinya kalau dokter itu nggak pasti akan jadi kaya dan auto sultan. Bagi saya pribadi, menjadi seorang dokter itu adalah sebuah profesi kemanusiaan. Oke. Nah, Anda bisa mencarinya ya di TikTok. Karena di situ dikatakan bahwa gaji dokter itu dari 3 jutaan tuh menjadi 1,1. Sama macam tadi yang dibilang dan ya. itu benar-benar miris banget. Miris ya, jadi kalau sehari 8 jam, seminggu 40 jam, sebulan 160 jam, 1,1 juta satu hari itu kurang lebih dibagi 30 ringgit pun tak sampai. itu tidak sampai 100.000 kan? Tak sampai 30 ringgit loh. satu hari. Nah, itu benar-benar sangat miris ya. Dan Kenapa macam ini ya? siapapun yang bekerja kan motivasinya adalah bukan jadi kaya ya, tapi lebih kepada pemenuhan biaya transportasi lah. Terus belum lagi makan yang bergizi, bla bla bla, begitu ya kan. Ini ya udah sekolah dokter 5-6 tahun. Tahu dong, bisa Google sendiri biaya sekolah dokter per tahun ya, itu berapa ya dokter. kan. Dan tiba-tiba dibayar cuma 1,1, itu benar-benar I am so sorry. Saya lebih baik cari AI daripada cari dokter yang
bukan saya Iya, bukan menghina menghina maksudnya. Cuma kenapa dokter yang serendah itu dibayar gajinya? 1,1, tetapi mempertimbangkan tekanan emosi mereka. Dan ya, se- saat seseorang dalam situasi stres, tertekan, emosional, apakah mereka masih bisa Layanan memberikan ya. sebuah solusi yang logis dan objektif? Itu yang menjadi pertanyaan saya. Jadi, I'm so sorry, saya juga besar di lingkungan dokter, saya juga punya banyak teman dokter, dan ujung-ujungnya saya percaya Tuhan dan AI. Dikatakannya ada 3 tanggapan yang berbeda ya teman-teman. Berarti ini adalah banyak survei membuktikan bahwa itu adalah betul datanya ya. Kalau dokter umum itu 1,1 itu sekitar 300 ringgit. Kita tahu lah ya, dokter itu sekolahnya tinggi, jadi banyak juga ya uang dikeluarkannya untuk belajar. Sampai sebegitunya ya, tak sampai 30 ringgit satu hari. Nah, ini sangat-sangat, Sari pun mengejutkan juga dengan pernyataan ini. Semua lah ya, ada tergantung, ada gaji minimum dan gaji yang paling maksimal. Tapi gaji minimum pun sangat-sangat di bawah standar ya, dibayar 1,1 itu macam serupa itu hari Sari ada reasankan gaji honorer. Itu dia guru honorer, dia menjadi lebih baik, dia menjadi TKI, kerja ke Malaysia, cari-cari tahulah yang di Malaysia, karena kita kan membahasnya Malaysia dan Indonesia ya kan, info-infonya kalau gaji di Malaysia. Nah, kalau kalian dokter di Malaysia ataupun Indonesia, kalian juga boleh kasih komentar kalian terhadap ini. Kalau Sari ada salah kata, kalian juga boleh perbetulkan ya. Nah, ini menurut info yang Sari dapatkan, gaji minimum di Malaysia baru masuk saja itu standarnya 3.000 ringgit ya teman-teman, sekitar 10 sampai dengan 12 juta. Nah, itu minimum. Punya pengalaman tadi tuh dokter kan, kalau ini dia kakak ini adalah perawat. Oke, adalah cetan Sari waktu itu hari Sari baru mula-mula datang ke Malaysia, dan kakak ini tahu Sari itu lagi ada di Malaysia lah ya. Oke, by the way kakak ini adalah senior Sari waktu dekat sekolah high school SMA di Negeri 14 Medan ya. Oke, nanti Sari akan buat chatnya di sini supaya kalian yakin ya. Oke. Dan kakak ini adalah D3 diploma ya, tapi dia ada niatan mau ambil S1 sarjana. Lepas dia tanya sama Sari, ada kerja di Malaysia. Dia ini bidan ya teman-teman, macam nurse, misi ya, untuk menolong ibu-ibu bersalin, menolong dokter. Nah, itu kakak ini ya, dia sudah sekolah tinggi-tinggi. Lepas dia tanya sama Sari, ada kerja ataupun jawatan kosong di Malaysia ini di bidang kesehatannya. Kerja bukan macam kerja kilang ya, karena dia udah sekolah, dia pikir, jadi dia bertanya seperti ini. Tanyalah di sana, kakak tak kerja ke? Oke, tapi ini tahun 2016 ya teman-teman. Gajinya itu sangat-sangat dikit, di rumah sakit hanya 900.000 ya, itu sekitar 250 ringgit ya teman-teman untuk 1 bulan. Kalau di klinik hanya 500.000 1 bulan, macam sekitar 180 ringgit ya untuk 1 bulan, bukan 1 hari ya. Padahal uang kuliah kakak mahal. Memang mahal lah ya, apalagi kuliah di bidang kesehatan ya teman-teman. Kakak mau kerja apa di sini? Kerja kilang? Kalau kerja kilang bolehlah melamar daripada PT di Indonesia. Tapi dia tadi sekolah dikatakannya kan. Oke, lepas Sari tanyalah, kalau di Malaysia, apalagi di bidang kesehatannya itu harus pandai bahasa Inggris kak. Padahal kakak ini sudah diploma ya. Dia katakan, aduh susah ya harus bahasa Inggris. Ya memang harus pandai bahasa Inggris. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Diploma pun dia tak tahu bahasa Inggris ya. Pasture Street. Gak bisa bahasa Inggris. Jadi dokter gigi harus pintar bahasa Inggris nggak sih? Nah, ayo kita jawab pertanyaan yang ini nih.
Sebenarnya sih nggak yang harus pinter banget bahasa Inggrisnya atau jago banget bahasa Inggrisnya, tapi at least bisa ngerti dan pernah belajar bahasa Inggris sih kalau menurut aku pribadi ya. Kalau mau masuk kedokteran harus pinter bahasa Inggris nggak sih? Ini salah satu hal yang sering banget ditanyain. Bahasa Inggris tuh penting banget, bukan hanya di kedokteran, tapi juga di berbagai aspek kehidupan kita sekarang. Menurut aku nggak harus jago, yang penting kamu mau belajar dan setidaknya kamu masih bisa paham nih kalau ada bahan bacaan textbook ataupun jurnal-jurnal berbahasa Inggris. Memang rata-rata lah ya, karena di sana mungkin dalam waktu lagi belajar itu conversationnya guna bahasa Indonesia saja ya teman-teman. Ding bahasa Inggris itulah ya, apalagi nanti dunia bekerja kita, apalagi di dunia kesehatan, dokter ke misi, nurse, lagi bahasa Inggris ya kan, bahasa internasional. Bukan kita bermaksud melupakan bahasa ibunda, bahasa negara kita gitu kan. Maksud kita mau melupakan bahasa ibunda kita, bahasa negara kita, tak boleh mempelajari bahasa asing sampai kita takut ya belajar bahasa Inggris karena nanti diejek, sok-sok Inggris kok, sok ngomong Inggris katanya. Padahal itu diperlukan ya kan, apalagi nanti di dunia bekerja ya, itu ada nilai plusnya kalau kita pandai bahasa Inggris. Nah, sampai Sari ada terbaca satu komentar ini gini ya. Saya pernah lihat satu YouTuber dari Indonesia, dia mau bekerja sebagai dokter di Perancis. Oke, ini di luar negeri ya. Dia tidak diterima karena sijil dia dari Indonesia tidak diiktiraf oleh antarbangsa. Nah, tidak menggunakan bahasa Inggris dalam subjek. Jadi dia kena belajar semula jurusan dokter di Perancis selama 4 tahun. Bila lulus baru dia boleh bekerja di hospital di Perancis. Bahasa Inggris itu sangat penting ya. Tapi kalau di Malaysia itu kalian memang di orang itu semua pandai bahasa Inggris. Bukan hanya student saja, orang-orang di sini untuk basic saja tuh tak sampai university basic bahasa Inggris itu mereka tahu. Jadi Sari lihat ramai sekali YouTuber daripada luar negara itu kalau datang ke Malaysia ini rasa selesa ya kan, kalau masih baru mula-mula macam itu semua di sini boleh faham apa yang mereka katakan. Nah, itulah salah satu yang baiknya daripada Malaysia ini. Itu tadi yang Sari katakan, ini ramai ya netizen-netizen yang cakap karena Malaysia itu pandai bahasa Inggris, katanya tidak pandai bahasa Melayu, lebih mengutamakan bahasa Inggris daripada bahasa Melayu. Itu salah besar ya teman-teman. Tetap mereka itu di sini bahasa Melayu, tapi mereka juga pandai bahasa Inggris. Oke teman-teman, nah ini juga lalu daripada FYP TikTok Sari ya. Keuntungan memang kalau kita pandai bahasa Inggris ya, Sari pun start belajar, faham ya dari Malaysia ini. Juga daripada chatting-chatting kawan-kawan ya, ada juga menggunakan bahasa Inggris, ada kadang juga campur-campur. Dari situlah Sari mulai start belajar ya. Ini faktanya ya, dulu Sari di Indonesia itu sekolah kita kan daripada kecil sampai besar itu sekolah belajar ada bahasa Inggris kan. Sari juga dibagi tuition ya, sama elementary 3 ya. Wah, tuition kan satu hari boleh 2 tuition ya. Satu khusus bahasa Inggris, satu lagi semua subjek. Tak tahu kenapa Sari pun tak pandai sangat masuk dalam bahasa Inggris ya. Kalau ada tanya orang bule macam itu, oh padahal kita sudah belajar kan. Terus apa dia cakap ini gitu ya teman-teman. Kita tuition itu kan hanya 1 jam saja kan, selepas itu balik ke bahasa Indonesia saja, tak ada yang push kita untuk komunikasi guna bahasa Inggris. Sudah belajar 1 jam kan, apalagi tuition itu dalam 1 minggu hanya boleh datang 2 kali dalam 1 minggu. Oke, selepas itu ya kita cakap-cakap dengan orang Indonesia guna bahasa Indonesia saja. Kalau kita sebut sedikit bahasa Inggris nanti kena ejek kan, so Inggris kok Sari nih ya, gitu. Jadi kita takut ya teman-teman. Ini ada satu video orang Thailand itu dia datang ke sini, dia terkejut kenapa orang-orang di Malaysia ini semua tahu bahasa Inggris. Bukan hanya pelajar saja ya, orang-orang biasa pun macam itu. Seperti apa videonya kita tengok ya. Cum. Where you guys from?
You're from Kedah? Hello Star, hello Star. I was wondering, I'm a Muslim too, but from Thailand. Why almost Malaysian that I've met, they can speak English fluently? I think because their parents teach them when they was younger. Dari kecil. Oh, ya. like you guys practice since kid. Yes. So almost everyone can speak English. I don't. Not everyone, Not everyone. but mostly. Yes. What about you? What do you think? Because We are. we know how to speak English. Okay. Apa ni? My teacher say, when you understand, just say what you want. Forget about grammar. Oke, janji orang paham Just ya. speak whatever you want to speak. My teacher say, in US or English Yeah. country, Yeah. the grammar is wrong too. Oh ya. Yeah, that's right. That's right. Where are you from? I'm from Selangor. You're from Selangor. Selangor. So you students or you working now? I'm a student. I was Oh, wondering, he's I'm Thai. student, ya. Why almost Malaysian that I've met, they able to understand and speak English fluently? Basically, because we have English in our education, Alright. like from kindergarten to primary and even secondary. So even most spoken language between all of Malaysia is English. Wow. Well, it depends on the region, but mostly most of my friends speak English. You speak English with your friend, or you speak Malay, or you speak. I speak both depending on what they speak. So in a day, you speak like multiple languages. Yeah. Wow, boleh That's semua nice. tahu How many ya. language do you speak? Currently only 3, counting in Chinese. Yeah. Chinese, Malay, And English. and English. Yeah. So with your family, you speak English. No, with my family, I speak Chinese. With your friends, mix. Mix, yeah. Wow. Hi guys, where you guys from? We are from Kuala Lumpur. So you guys KL students? ya. No. Okay. Oke, You ini working? bukan student ya. You look young. I was wondering one thing. Yes. Why almost Malaysian can be able to speak English fluently? ya. Because we are learning from their school at the primary school and secondary school. We are Like since kid. this kid. Wow. Bukan student pun tahu ya kan. English is your second language. So how many languages do you speak? For me, 3. 3, There are 2. 2, Yes. 3. It's Malay in English. okay. So What I about can you? speak Malay, English, and a little bit of Thai. Wow, Thai? he knows speak You Thai speak also. Thai? Wow. Wow, that's pretty nice. What language do you speak with your family? Bahasa. Of course, Malay. Bahasa. Yeah. But not English. No. Not English. Nah teman-teman, banyak sekali memang kegunaan bahasa Inggris ya, apalagi itu bahasa internasional ya, bukan berarti kita mau sok-sok, bukan berarti kita mau melupakan bahasa kita sendiri, tapi itu memang perlu ya kan. Tengok di Malaysia ini semua pun mereka boleh belajar lah ya, tak ada salahnya kan kita boleh mempelajari bahasa asing. Good job. Oke, so segitu aja video kali ini. Kalau ada salah kata dari Sari, kalian juga boleh perbetulkan. Sari mohon maaf kalau ada silap kata ya. Thank you again for watching. See you on my next video. Misari. Bye.